ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang mengalami pencapaian yang menakjubkan. Tapi pernahkah terpikir di benak pemirsa kalau dalam sebuah penelitian ada yang namanya uji coba sebelum penemuan itu diresmikan? Nah, terkadang demi mendapatkan apa yang diinginkan, tak sedikit ilmuwan yang mengorbankan manusia sebagai bahan uji coba, bahkan hingga meninggal. Dan berikut rangkuman eksperimen gila yang mengorbankan manusia versi on the spot. Eksperimen ini dinilai paling kejam dan masif. Dr. Joseph Mengele melakukan percobaan terhadap 1.500 orang kembar untuk diteliti secara genetis. Mereka disuntikan berbagai bahan kimia ke bagian tubuhnya. Bahkan para korban dijahit dengan harapan bisa menciptakan kembar siam. Pada 1942, subjek penelitian dimasukkan ke dalam tangki berisi air es selama 3 jam. Hal ini dilakukan untuk mencari cara menghangatkan kembali tubuh manusia. Tapi pada kenyataannya, banyak yang meninggal karena kedinginan. Pada 27 Januari 1945, tawanan dari kamp konsentrasi ini dapat bebas setelah diselamatkan oleh prajurit Tentara Merah. Eksperimen ini merupakan penelitian untuk mengetahui efek psikologis jika seseorang hidup di dalam tahanan. Penelitian dipimpin oleh seorang profesor psikologi, Philip Zimbardo. Zimbardo merekrut 24 orang yang benar-benar sehat secara fisik dan mental dan sama sekali tidak memiliki catatan kriminal untuk melakukan simulasi kehidupan di dalam penjara. Namun siapa sangka dalam penelitian ini para partisipan benar-benar beradaptasi dengan peran masing-masing. Mereka berperan menjadi sipir, mulai memiliki tendensi untuk bersikap sadis. Sementara yang berperan menjadi tahanan, secara pasif menerima penganiayaan psikis yang dilakukan oleh para sipir. Selain itu, para tahanan juga mulai ikut mengganggu, bahkan menganiaya tahanan lain. Akibat eksperimen ini, 2 orang yang berperan menjadi tahanan berhenti lebih awal karena menderita trauma mental. Eksperimen akhirnya dihentikan setelah berjalan 6 hari dan hasilnya menunjukkan kalau seseorang bisa memiliki tendensi melakukan kekerasan jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Eksperimen gila berikutnya dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu di Davenport, Iowa pada tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Wendell Johnson bertujuan untuk mengetahui perbedaan psikologis antara anak yang diberikan sugesti positif dengan anak yang diberikan sugesti negatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara anak dengan sugesti positif dengan yang disugesti negatif. Anak dengan sugesti positif mampu berbicara dengan lancar, sedangkan anak dengan sugesti negatif mengalami beberapa perubahan perilaku, seperti menjadi gagap, mudah cemas, menolak bicara, peragu, dan gampang takut. Oleh kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi University of Iowa, eksperimen itu dijuluki The Monster Study. Setelah eksperimen yang tersembunyi itu menjadi rahasia umum, University of Iowa akhirnya secara terbuka meminta maaf atas studinya pada 2001 tersebut. Pada 17 Agustus 2007, anak yang menjadi kelinci percobaan diberi kompensasi uang senilai $925.000 Amerika atau sekitar 13,6 miliar rupiah oleh negara bagian Iowa. Project 4.1 merupakan sebuah studi medis yang dilakukan terhadap penduduk Kepulauan Marshall, Amerika Serikat. Studi dilakukan untuk mengetahui dampak radioaktif dari uji coba nuklir Bravo Castle Bravo atau BCB pada 1 Maret 1954. Pada dekade pertama pasca uji coba nuklir, dampak radioaktif ternyata tidak begitu berpengaruh kepada penduduk Kepulauan Marshall. Namun beberapa dekade pasca uji coba, dampak radioaktif mulai terlihat. Pada 1974, anak-anak mulai menderita kanker tiroid dan hampir sepertiga penduduk terpapar neoplasma atau pertumbuhan abnormal di berbagai bagian tubuh. Neoplasma sering disebut juga tumor jinak.
Akhirnya, sebuah laporan dari Kementerian Sumber Daya Energi Amerika Serikat menyimpulkan bahwa tes nuklir BCB pada 1954 mengorbankan penduduk Kepulauan Marshall sebagai kelinci percobaan. Negara adidaya Amerika Serikat ternyata pernah melakukan eksperimen ilegal pada manusia. Namun yang mencengangkan adalah institusi Central Intelligence Agency atau CIA yang melakukannya. Dipimpin oleh Dr. Sidney Gottlieb, proyek MK Ultra dimulai atas perintah Direktur CIA Alan Dulles Welch pada 13 April 1953 lalu. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan obat yang mampu mengendalikan pikiran. Percobaan pada manusia dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan obat-obatan serta prosedur yang akan digunakan dalam interogasi dan penyiksaan. Selain itu, cara ini bisa dipakai untuk melemahkan individu dan memaksa subjek melakukan pengakuan melalui kontrol pikiran. MK Ultra menggunakan berbagai macam metode. Pertama, dengan menggunakan drug alias obat-obatan seperti amfetamin yang digabung dengan obat tidur. Jika obat bereaksi, subjek akan segera diinterogasi. Kedua, menghapus ingatan dengan menggunakan gelombang suara yang sangat kuat. Dan ketiga, dengan hipnotis. Pada 1973, proyek MK Ultra bocor ke publik. Senat Amerika Serikat akhirnya membentuk sebuah komite khusus yang dipimpin oleh Frank Church untuk menyelidiki laporan The New York Times terkait eksperimen ilegal tersebut. Semua tuduhan itu memang terbukti benar adanya, tapi sayangnya CIA tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena mereka memiliki hak-hak tertentu berdasarkan undang-undang. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau mengancam pemerintahan di Korea Utara sudah pasti akan dikirim ke kamp penjara. Bukan hanya hukuman kurungan yang diterima, tapi juga siksaan dan kelaparan yang harus dirasakan para penghuni kamp Korea Utara. Menurut pengakuan mantan tahanan, sekitar 20 hingga 25% penghuni penjara meninggal setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena penyiksaan yang dilakukan para tentara Korea Utara terhadap para narapidana. Tak sedikit para narapidana disiksa hanya untuk kesenangan para sipir penjara. Tidak hanya itu, kelaparan juga menyiksa para narapidana. Banyak di antara mereka memilih memakan tikus atau serangga untuk bisa bertahan hidup. Seperti biasa, pemerintah Korea Utara tidak mengakui adanya kamp seperti itu. Tapi menurut pihak Amnesty International, ada sekitar 200.000 orang di kamp-kamp ini dan banyak dari mereka ditahan karena kesalahan sepele, seperti menonton film di luar Korea Utara atau memeluk agama tertentu yang dilarang. Program penelitian kontroversial salah satunya adalah eksperimen Tuskegee yang disponsori pemerintah Amerika Serikat. Program penuh tipu daya ini bahkan berlangsung selama 40 tahun di Macon County, Alabama. Awalnya tahun 1908, ilmuwan Jepang yang bekerja di Jerman, Sahachiro Hata, menemukan obat salvarsan yang dinilai efektif untuk mengobati sifilis, meski mengandung racun. Pada 1931, Layanan Kesehatan Publik Amerika mendekati Tuskegee Institute untuk membentuk kelompok penelitian guna mempelajari efek sifilis yang tidak diobati pada populasi pria kulit hitam selama 6 hingga 9 bulan. Para relawan yang dijadikan kelinci percobaan awalnya dijanjikan akan diobati, tapi kenyataannya sungguh berbeda. Mereka cenderung dibiarkan tanpa perawatan untuk dilihat perkembangan penyakitnya hingga meninggal. Sekitar 128 pria yang menjadi relawan akhirnya meninggal dunia, baik langsung karena sifilis atau komplikasi yang disebabkan penyakit tersebut. Berbagai eksperimen mengerikan pernah dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan. Tapi mirisnya, nyawa seseorang seakan tidak berharga. Nah pemirsa, itulah tadi rangkuman eksperimen gila terhadap manusia versi On The Spot. Buat pemirsa yang mau info unik, menarik, dan juga terupdate, saksikan terus On The Spot ya.